Kue pancong adalah kue berbahan dasar tepung dan juga gula. Makanan khas Indonesia ini banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dan untuk menikmatinya pun tidak sulit karena keberadaan warung pancong tersebar di seluruh Indonesia. Dari sekian banyak warung pancong, salah satu yang terkenal adalah warung pancong Yaya dengan lokasi yang tidak seperti warung pancong biasanya dan juga harga yang lebih murah. Jadi ini tempat berdiri dari sejak awal kira-kira tahun 1961. Ya, tempo itu kakek saya mempelopori jualan kue pancong, tok, nggak pakai apa-apaan. Itu di belakang sini, kira-kira 200 meter ke arah sana ya. Dia itu jualan dari jam setengah 3 pagi sampai jam 6 pagi-pagi itu udah beres. Itu dulu dia ngekos atau ngontrak dulu di Menteng, Rawajelawe, Pasar Rumput bagian dalam sono. Pagi-pagi dia udah pikul dari sono. Ketika nyampe lapak itu yang orang pada mau makan udah pada nungguin, banyak katanya begitu. Begitu dan begitu seterusnya hingga 2 tahun. Bapak memutuskan untuk pindah ke belakang dalam bentuk bukan tanggungan lagi, bukan dalam bentuk pikulan lagi. Jadi dia berani buka istilahnya kios kecil-kecilan di lahan yang ya terbilang gimana ya, sempit lah gitu. Cuman dia pikir daripada saya buka dipikul gitu kan, kenapa nggak saya coba saya buka yang ibarat kata kayak orang-orang. Bapak saya itu sendiri almarhum Ruhiyat ya, membuka tempat usaha di sini itu termotivasi juga sama orang-orang, karena orang-orang ternyata jualan kayak supermie, terus kayak susu, kayak makanan-makanan pelengkap selain kue pancong tok, dia mencoba seperti itu gitu. Nah itu pun di situ di depan itu dulu udah dibantu sama ya 1 orang 2 orang yang membantu proses di depan itu, kayak saya punya saudara uak saya ya, terus dibantu juga sama Mbah Eye, udah gitu ada juga Mang Yaya, saya punya paman, terus waktu di depan itu Mang Karya ya, saya punya kakek berarti uak ya, saya punya uak itu namanya Mang Karya Sukarya, dan ada juga bapak saya sendiri almarhum Bapak Ruhiyat yang istilahnya mempelopori buat kita jualan di belakang sini itu ya tahun 90-an lah. Kita coba di sini ya, walaupun dengan sedikit susah payah mungkin ya. Karena saya ingat banget kalau dulu itu kalau mau makan di sini itu kakek saya sempat cerita gitu ya. Jadi kayak kalau kita mau jualan di sini nggak cukup hanya dengan modal saja, kita cukup punya nyali juga mesti dipersiapkan, karena ya begitulah kehidupan di Jakarta seperti itu ya. Cuman karena ya kita kan modalnya dari hati ya, maksudnya kita nggak terlalu memusingin
ini kita dapat untung nggak ya gitu. Yang penting kita berbuat dan berbuat. Alhamdulillah setelah warung ini bisa ya dikatakan bisa lebih baik itu sekitar 2017. Jadi ketika Pancong Klender dan Rawabelong sudah memulai menjual kue pancong setengah matang, saya termotivasi di situ kan. Saya kayak studi banding lah, belajar ke Klender ya, kira-kira 2 bulan. Akhirnya saya terapin di sini. Alhamdulillah kira-kira setahun itu udah kelihatan hasilnya ya. Tapi lebih bagus lagi ketika saya praktekin pemasarannya dia itu 2 tahun. Alhamdulillah kita melonjak ya gitu dari penjualan yang awalnya biasa aja ya. Jadi ini itu dimulai ketika 161 sampai sekarang berdiri. Motivasi saya di sini, jadi saya selain buat menghidupi kebutuhan sehari-hari, saya juga kan sudah banyak melibatkan orang banyak. Maksudnya dalam hal produksi ya, kayak ya alhamdulillah 5 orang, saya dibantu 5 orang rekanan kerja ya. Kalau misalkan saya bisa makan gitu ya, mudah-mudahan rezeki saya bisa bermanfaat buat orang banyak, kayak ibarat kata yang ikut sama saya, terus orang-orang di sekitar dia juga gitu ya. Mudah-mudahan yang paling penting, mudah-mudahan sangat terasa sama orang-orang sini gitu, sama yang orang-orang terdekat sini ya. Maksudnya gimana caranya kita itu punya rezeki itu nggak selalu buat kita sendiri, karena orang-orang yang membuat kita seperti sekarang ini pun mungkin kita lupa ya. Jadi maksudnya kita ini bisa begini bukan karena kita sendiri. Saya yakin motivasi saya itu, saya bisa begini atau kita bisa dalam keadaan begini itu terlibat banyak pihak. Nah, mudah-mudahan saya nggak nggak menjadi benalu ya di daerah sini. Mudah-mudahan orang-orang sekitar sini aja itu dulu yang nggak terganggu dengan kehadiran saya, itu aja sih. Pesan untuk masyarakat sekitar ya, jadi kalau kita bicara sok bijak itu ya, mungkin semua orang melihat keberhasilan atau tingkat kesuksesan seseorang itu instan ya. Tetapi yang saya rasakan di sini, tingkat kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu bukan dilihat dari seberapa berhasilkah dia dalam berusaha atau dalam berkarir gitu ya. Tapi kita banyak lihat proses di bawah. Ketika kita punya kemauan, kita harus ulet dan gigih untuk meraih kesuksesan tersebut, dibarengi dengan jangan lupa, karena kita hidup di dunia ini, kita tidak sendiri ya. Kita dilahirkan dan kita juga punya lingkungan sekitar. Jadi kita mesti minta sama yang punya. Jangan lupa kita juga kalau udah punya, insya Allah jangan lupa sampai rezeki itu jangan dimakan sendiri, intinya gitu. Take and give ya, kita dikasih, kita jangan lupa untuk memberi. Dan walaupun kita enggak istilahnya memberi, jangan lupa kita untuk meminta. Menurut Agus, selaku pemilik warung Pancong Yaya, tingkat kesuksesan bukan dilihat dari seberapa berhasil seseorang dalam berusaha ataupun berkarir, melainkan orang yang bekerja keras dan saling berbagilah orang yang berhasil dalam kesuksesannya.